Halo guys, ketemu lagi dengan Panda Workshop. Kali ini kita akan review sebuah jam kalkulator. Untuk tampilannya seperti ini, simple saja guys. Dia berbeda sedikit dengan Casio lainnya dengan box khusus seperti itu ya. Nah, ini dia menggunakan kaleng. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita taruh sini. Lalu ini kelengkapannya ada macam-macam, ada manual book internasional dan ada kartu garansinya ya guys. Oke, seperti ini tebalannya, kayak jam-jam Casio lainnya lah. Ini kartu garansinya. Oke, sudah menggunakan chips dan sini sudah ditulis. Oke, kita simpan dulu. Ini hanya kelengkapan aja. Nah, kita langsung buka unboxing Casio-nya. Kalengnya seperti ini guys, simple, tidak banyak aksesoris, hanya ada dua tulisan Casio di atas dan di bawah. Itu. Nah, ini untuk penampilannya seperti ini guys. Nah, kita langsung tarik aja, di dalamnya tidak ada lagi. Oke, kita tutup dulu dan kita cek. Oke. Nah, ini dikasih busa. Nah, untuk tipe jenis kalkulator ini ada beberapa macam ya guys. Ini untuk tipenya CA506 1DF. Ini untuk talinya tali rantai, tapi berbeda dengan rantai-rantai lainnya. Untuk jam agak sedikit berbeda, dia agak mengkilat ya guys. Nah, untuk kalkulator ini ada beberapa macam dari Casio, ada CA100 dan lainnya, seperti data bank juga ada. Nah, ini khusus kalkulatornya saja guys. Untuk cantilannya seperti ini, di bracketnya ada tulisan Casio, tulis Casio. Nah, mengkilat guys, kinclong. Manis sekali. Oh iya, saya lupa informasikan. Ini untuk produknya salah satu sponsor kita dari MCCI ya. Ini produknya dibuat di Cina. Tertulis di rantainya ini di Cina. Dan ada nomor serinya juga di rantai ya, seperti biasa. Untuk jam ini stylenya casual ya guys. Gendernya pria, tapi gak masalah sih kalau mau dipakai sama wanita juga gak masalah. Terus untuk case diameternya ini 43 mm guys. Dan untuk case thicknessnya ini 12 mm. Movementnya biasa baterai atau quartz. Untuk materialnya sendiri ini dari stainless steel dan plastik ya guys. Dan untuk tombolnya ini cuma ada dua. Untuk cara settingnya sendiri ini gampang ya guys. Ini ada tombol yang menonjol di samping ini, kan ada dua tuh yang menonjol, itu kita tekan saja. Ini untuk menentukan akan kita ganti gitu ya. Contohnya yang untuk yang agak ke dalam itu untuk menyetingnya. Ini untuk tekanan pertama itu biasanya untuk kalkulator guys. Kita cek untuk fungsinya kalkulator itu 2 tambah 2. Contoh saja ya guys yang mudah. Sama dengan 4. Oke, berarti normal ya guys ya. Oke, tambah lagi 2 menjadi 6 gitu ya guys. Kalau kita pencet lagi, di sini ada alarm. Untuk alarm kita pencet yang agak menjorok ke dalam. Oke. Untuk settingnya seperti ini. Untuk penggantian angka-angkanya sendiri semua ada di depan ya guys. Jadi untuk alarm kita masukkan saja contohnya aja. Ini di jam 2:20. Coba ya. Nah,
Ini untuk alarmnya langsung otomatis tersetting ya guys. Nah seperti ini. Nah untuk di atasnya ini ada informasi untuk alarmnya sudah aktif. Ada garis 3 di atas ini guys. Kalau terlihat tuh, itu ada garis 3, itu adalah alarm aktif. Sedangkan untuk menonaktifkan atau mematikannya, di sini ada informasi untuk on off alarm itu di angka 4 guys. Ada tanda panah, pencet saja. Nah dia akan mati alarmnya. Jadi kapan kita membutuhkan alarm, kita bisa hidupkan dengan memencet tombol tersebut ya. Dan untuk lonceng di sebelah sini, ini adalah informasi jam setiap tepat waktu jamnya ya. Setiap jamnya dia akan berbunyi seperti itulah. Untuk mematikannya kita pencet di sini ada tanda panah on off untuk pemberitahuan tiap jam. Oke, lalu di sini kita tekan lagi, lalu ada informasi nanti untuk menentukan tahun terlebih dahulu, baru bulan dan tanggal ya guys. Nanti sesuaikan saja. Ini untuk di sini juga ada dual time-nya guys. Ini untuk tahunnya terlebih dahulu, sebelumnya bulan, dan di sini harinya, tanggal hari ini ya guys. Oke, udah benar semua. Kita lanjut aja. Oke, pencet lagi. Ini untuk harinya kita sesuaikan Sabtu. Sebenarnya untuk jam ini sempurna guys, tapi hanya satu kekurangannya. Ini untuk dia tidak memiliki lampu untuk melihat di gelap malam ya guys. Sisanya merupakan suatu kelebihan lah untuk jam ini. Untuk lebih detailnya saya juga cantumkan di deskripsi, dan untuk link pembeliannya saya punya seller yang bisa direkomendasi, bisa dicek di Shopee Collection Panda Workshop, ada di deskripsi ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video Panda Workshop selanjutnya. Sehat terus dan bye.